Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Kasanah Rodlia Salsafila, NIM 196151012, dan saya sendiri, Delta Asri Tamara, NIM 196151018, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita Panji. Hakikat cerita Panji. Cerita Panji adalah cerita yang berasal dari Jawa pada zaman dahulu atau pada era Kerajaan Kadiri yang menceritakan tentang kepahlawanan dan kisah cinta antara dua tokoh utama, yaitu Raden Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana. Cerita ini mempunyai banyak versi dan telah menyebar di beberapa tempat di berbagai wilayah. Beberapa cerita rakyat seperti Ande-Ande Lumut, Keong Mas, Golek Kencana, dan Jayaparna juga merupakan jenis dari cerita Panji. Karena terdapat banyak cerita yang berbeda-beda namun saling berhubungan satu sama lain, cerita-cerita dalam berbagai versi ini termasuk dalam satu kategori yang disebut lingkup Panji atau Panji Circle. Ciri-ciri cerita Panji. 1. Tema dalam cerita Panji berkisar pada istana sentris. 2. Pelaku utama atau peran utama adalah Inu Kertapati dan Chandra Kirana. 3. Latar tempatnya di daerah Jawa. 4. Ditulis dalam berbagai versi. 5. Bercerita tentang percintaan, perjuangan, atau kisah kepahlawanan tokoh dalam salah satu kerajaan yang ada di Jawa. 6. Cerita milik bersama bagi masyarakat atau anonim. Persebaran cerita Panji. Cerita Panji tersebar ke daerah Nusantara yang meliputi seluruh Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Lombok, Kalimantan, dan Sumatera. Sedangkan di luar negeri, cerita Panji juga sering didengar di wilayah Asia Tenggara meliputi Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar. Di Jawa, cerita Panji digunakan dalam pertunjukan wayang gedhog. Di Bali, cerita ini dikenal sebagai malat. Pertunjukan Arja juga memakai lakon ini. Kisah ini juga menjadi bagian tradisi suku Banjar di Kalimantan Selatan. Di Thailand, terdapat seni pertunjukan klasik yang disebut Ino. Sedangkan di Kamboja, cerita ini dikenal dengan nama Ainao. Dalam beberapa versi, cerita Panji juga menceritakan bahwa pengembara Raden Panji Inu Kertapati dalam upaya menemukan Galuh Chandra Kirana atau Sekartaji juga disertai dengan penyamaran-penyamaran. Berikut ini adalah beberapa versi dari cerita Panji. 1. Serat Kuda Narawangsa versi Jawa Tengah. 2. Serat Uwangbak Widya versi Bali Robson 1971. 3. Hikayat Panji Kuda Semirang versi Melayu Purba Caraka 1968 ayat 3. Contoh cerita Panji. Alkisah putra mahkota Kerajaan Jenggala Raden Inu Kertapati sudah bertunangan dengan Dewi Chandra Kirana, putri Kerajaan Kediri. Ada dua putri cantik dari Kerajaan Kediri, yaitu Dewi Chandra Kirana dan Dewi Ajeng. Namun Inu Kertapati sangat mencintai Dewi Chandra Kirana. Pada suatu hari, Inu Kertapati merasa sangat rindu dengan tunangannya Dewi Chandra Kirana. Ia memutuskan untuk mengunjungi Kerajaan Kediri. Ia kemudian berangkat diiringi pasukan pengawalnya menuju Kerajaan Kediri. Setelah separuh perjalanan, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh gerombolan penjahat pimpinan Panji Semirang dari negeri Asmarantaka. Namun anehnya, gerombolan pimpinan Panji Semirang itu tidak menyerang, tapi mengirim dua orang pengawal menemui Inu Kertapati. Mereka pun segera pergi menuju ke kediaman Panji Semirang. Betapa kagetnya Raden Inu Kertapati, ternyata ia disambut dengan baik oleh Panji Semirang. Raden Inu Kertapati merasa seperti mengenali wajah Panji Semirang, tapi entah pernah melihat di mana.
Rombongan Raden Inokertapati itu melanjutkan perjalanan ke kerajaan Kediri. Tidak lama kemudian mereka pun tiba. Mereka mendapat sambutan meriah dari kerajaan Kediri. Selain Raja Kediri, Dewi Liku dan putrinya Dewi Ajeng turut menyambut gembira. Raden Inokertapati kemudian menanyakan di mana Dewi Candrakirana. Ternyata Dewi Liku mempunyai niat jahat dengan menggunakan kekuatan sihir. Ia mempengaruhi pikiran Raja Kediri dan juga pikiran Raden Inokertapati. Ia mendesak Raja Kediri untuk menikahkan Raden Inokertapati dengan putrinya Dewi Ajeng. Akhirnya tidak lama kemudian diadakanlah pesta. Sesaat sebelum pernikahan digelar, terjadi kebakaran besar di istana. Setelah jauh dari istana, pengaruh sihir Dewi Liku pada Raden Inokertapati hilang. Raden Inokertapati akhirnya menyadari niat jahat Dewi Liku. Raden Ino sadar bahwa wajah Panji Semirang mirip wajah Dewi Candrakirana. Karena tidak bisa menemukan Panji Semirang, Raden Inokertapati melanjutkan perjalanannya pulang ke Kerajaan Jenggala. Ketika memasuki Kerajaan Gagelang yang merupakan sekutu Kerajaan Jenggala, Raja Gagelang berkata, "Kebetulan kerajaan kami sedang menghadapi gangguan para penjahat pimpinan Lasan dan Setegal. Dengan kesaktian milik Inokertapati, para penjahat pimpinan Lasan dan Setegal berhasil dihancurkan. Untuk menyatakan kemenangan, diadakan pesta 7 hari 7 malam. Raja Gagelang mengundang penyair muda bertubuh gemulai. Si penyair membawakan cerita kisah cinta Dewi Candrakirana dan Inokertapati. Inokertapati sangat penasaran kenapa penyair tersebut mengetahui kisah cinta dirinya, dan herannya lagi, wajah penyair tersebut mirip Dewi Candrakirana. Setelah Raden mendesak penyair tersebut tentang siapa identitasnya, si penyair akhirnya mengaku bahwa ia adalah Dewi Candrakirana. Dewi bercerita bahwa seli Raja Kediri yaitu Dewi Liku telah menyihirnya menjadi hilang ingatan. Singkat cerita, Inokertapati bersama Dewi Candrakirana segera berpamitan pada Raja Gagelang untuk pergi ke Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala segera melangsungkan pernikahan mereka berdua dengan pesta sangat meriah. Akhirnya Inokertapati dan Dewi Candrakirana resmi menjadi sepasang suami istri. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Panji. Karakter Panji sebagai seorang ksatria mengandung nilai luhur yang secara garis besar meliputi nilai keberanian, keadilan, kesabaran, dan keramahan. Dia selalu unggul dalam peperangan tanpa ingin menjajah bangsa yang dikalahkan. Nilai-nilai religius dijunjung tinggi dan ia sebagai manusia merasa tak berdaya di hadapan Tuhan Sang Maha Kuasa. Ia sangat berbakti pada raja dan orang tua, serta selalu turut dan patuh terhadap perintah dan nasihatnya. Ia juga sangat setia pada kekasihnya Dewi Candrakirana meskipun sering tergoda oleh putri-putri yang ditemuinya. Nilai moral yang ada dalam kisah tokoh Panji diantaranya kesetiaannya kepada kerajaan, berani meraih kejayaan, berkorban demi tujuan yang baik, menyejahterakan rakyat, serta sabar dan tabah menjalani cobaan dan penderitaan lahir batin yang dialami.